fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Kalaunya kita ini hendak menghitung tentang keistimewaannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah kada ada satu lisan pun nang sanggup menghitung atau menyiratkan nang kayak apa keistimewaannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nih tentang mukjizatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak betul. Salah satunya nih apa namanya di dalam Qasidah Burdah juga. Kalau tadilah fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun wa yu'riba anhu natiqun bifami. Terus law nasabat qadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami. Law nasabat qadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami, kata Imam Busiri. Ujar Imam Busiri, keistimewaannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dengan menyebut namanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang mati itu bakalan hidup. Ahyasmuhu hina yud'a dari sarriman. Dan diceritakannya apa namanya Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Jabir ini pernah sekali waktu Sayyidina Jabir nih melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kelihatan muha-muha Nabi ini lagi belum makan nih, kelihatan dari wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menahan lapar Nabi. Singkat cerita, Sayyidina Jabir ini memiliki apa namanya satu kambing lah. Yang mana kambing ini tadi kurus, cukup untuk dimakan beberapa orang saja. Singkat cerita, sepakatlah Sayyidina Jabir dengan nang bini yang ujar apa Sayyidina Jabir, aku tadi melihat Nabi ini bina kelaparan. Kita ini ada diisi kambing. Kambing kita ini aku tahu kurus. Nang kayak apa kalau seumpama kambing ini kita sembelih, kemudian kita masak, kemudian kita bawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Lawan kita bawai juga Sayyidina Abu Bakar, kita bawai juga Sayyidina Umar, kita bawai juga 4 khulafaur rasyidin ini kita dibawai juga oleh Sayyidina Jabir. Singkat cerita, Sayyidina Jabir ini mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang Nabi untuk makan. Ya Rasulullah, ayunah datang ke rumahku. Aku nih ada kambing nih, kita makan bareng-bareng. Cuma kambing ini tadi cuma cukup untuk 5 atau 6 orang aja. Jadi ini cuma cukup untuk kita aja ya Rasulullah. Jangan sampai nang lain tahu, amun nang lain tahu kada cukup toh, ujar Sayyidina Jabir. Singkat cerita, walhasil ya akhir sudah, sampean boleh dahulu. Sampean boleh dahulu, sampean siapakan dulu di rumah sampean tuh, karena aku nyusul ujar Nabi. Belum masih beberapa langkah Sayyidina Jabir yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkekiawan kekawanannya tadi. Duhai muhannya, Jabir ini mengundang kita makanan di rumahnya. Ada kambing Jabir nih. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan hendak makan nih, ramai langsung sahabat datang. Beratus sahabat yang datang ke rumah Sayyidina Jabir. Takajud Sayyidina Jabir. Nah, iya kacau ujar Sayyidina Jabir. Ya Rasulullah, ini kada bakalan cukup nih. Sudah pokoknya sampein masak aja sudah, tunggu di rumah. Singkat cerita, terkumpullah di situ para sahabat, kurang lebih ada yang mengatakan 300 orang. 300 orang ini dihidangkan satu kambingnya nih tadi kurus, yang cuma cukup untuk 6 orang, 4 sampai 6 orang. Semua orang yang 300 ini tadi dapat, masing-masing dapat dan masing-masing kenyang.
Luar biasa ya. Para sahabat yang 300 nih tadi dapat merasakan makanan Sayyidina Jabir. Yang tadinya cukup untuk 6 orang, sekalinya 300 orang kenyang dengan makanan yang sedikit nih tadi. Begitu sudah selesai habis, kemudian baginda Rasulullah SAW mengumumkan, yang sudah makan, ujar Nabi lah, yang sudah makan tolong tulangnya dikumpulkan, imbah itu diandak sini, ditaruh di sini di hadapanku, ujar baginda Rasulullah SAW. Begitu sudah selesai, terkumpul tulang belulangnya nih tadi. Ini tulang-tulang kambing yang sudah kada ada dagingnya lagi. Angkat tangan baginda Rasulullah SAW, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar tulang-tulang ini tadi dibentuk kembali menjadi kambing. Itu mengangkat tangannya, amin, jar baginda Rasulullah SAW. Tulang-tulang ini tadi apa nang kayak apa yuk lah dikasih ibroh oleh Al-Imam Busiri ini, nang kayak kalaunya kita mengumpulkan pasir, ini pasir nih lah, kita kumpulkan jadi satu di satu tempat, seruk langsung jadi terbentuk kembali tulang-tulang ini tadi menjadi satu kambing yang utuh. Itu mukjizatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Al-Imam Busiri ini, law nasabat gadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimani. Luar biasa. Luar biasa. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kala kita hitungi. Dan yang paling istimewanya mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi umat-umat yang lain. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki umat yang paling disayangi dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat-umat yang lain. Ini disebutkan di dalam hadis qudsi. Ada di dalam kitab Jami' al-Ahaditsul Qudsiyah, begitu juga ada di dalam kitab Amunulun kada salah Al-Ittihafus Saniyah fil Ahaditsil Qudsiyah. Jadi disebutkan di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, sal Muhammadan ma yubkika. Di saat itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi menangis memikirkan umatnya. Kemudian diutuslah malaikat Jibril untuk bertakon kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha tahu. Bertakon, tolong bang sampean tanyai, sampean takonakan kepada kekasihku apa yang menyebabkan kekasihku ini tadi menangis, ujar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah malaikat Jibril dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala ya Rasulullah, Allah yas'aluka ma yubkika." Duhai baginda Rasul, duhai kekasih Allah, duhai kekasihku, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada engkau, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini di luar hadis qudsi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah nang sama nang kayak kita juga, basyarun tapi lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi pun pernah merasa sedih, Nabi bisa merasakan marah, Nabi pun pernah merasakan kegelisahan dalam hatinya, kesedihan di dalam hati. Nah, pernah sekali waktu baginda Rasulullah SAW ini bersedih, sedih dikarenakan melihat keadaan umat. Karena masyarakat kaum Quraisy di waktu itu kada percaya dengan baginda Rasulullah SAW. Sedih Nabi,
Sedih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diutus malaikat Jibril bertakon kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di luar hadis kursi yang pertama tadi lah. Bertakon, ya Rasulullah, kenapa sampean sedih? Dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, nang kayak apa aku kada sedih ya Jibril? Tiap hari aku nih berdakwah, tiap hari aku nih membawai umatku untuk menuju ke jalan yang bujur, untuk keselamatan mereka, untuk kebahagiaan mereka. Tapi apa yang aku dapatkan? Mereka malah memadahkan aku nih tadi penyihir. Mereka memadahkan aku nih tadi junun. Orang gila. Dipadahkan aku nih pendusta, segala macam sudah. Sedih hatiku ya Jibril. Patah semangatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini hiburan buat sampean. Ini hiburan buat Nabi. Hiburan buat Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, di depan sampean atau di depan kita ini itu banyak pohon korma. Banyak pohon korma. Sampean tunjuk salah satu. Panggil ke hadapan sampean. Niscaya pohon tersebut pasti bakal mendatangi sampean dan membenarkan apa yang sampean bawa. Membenarkan apa yang sampean bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan bahwasanya sampean ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Coba sampean tunjuk. Abu Jurjuaka, duhai Jibril, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba sampean tunjuk. Ditunjuklah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu buah pohon. Di antara pohon-pohon yang banyak ini ditunjuk oleh Nabi. Sampean ke sini. Datanglah pohon korma ini tadi dengan akar-akarnya yang tercabut dari tanah, berjalan dengan akarnya menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengucapkan, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ada di dalam di dalam qasidah Imam Busiri juga ada. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sagin bila wadami. Nabi memanggil satu buah pohon, maka datanglah pohon tersebut dengan kakinya, dengan akarnya yang dijadikan kakinya, kemudian bersujud di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyaksikan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu hiburan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Jalla fil ula wa ta'ala azamatu. Luar biasa. Nabi-nabi yang lain mana ada yang kayak itu. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada. Nah, jadi kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Qal min ummati ba'di ya Jibril. Aku menangis memikirkan keadaan umatku setelah aku nanti ya Jibril. Bagaimana keadaan mereka kaina nanti ya Jibril. Begitu juga kaina nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana keadaan mereka ya Jibril. Kayak apa nasib mereka ya Jibril. Bagaimana keadaan mereka kaina nanti ya Jibril. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi memikirkan kita, memikirkan keadaan kita, baik keadaan kita di dunia ini ataupun kaina nanti di yaumil qiyamah. Nabi memikirkan kita mulai dari kita lahirnya sudah dipikirkan oleh Nabi. Begitu kita jiun kaina dipikirkan juga oleh Nabi. Di alam barzakh pun dipikirkan oleh Nabi. Yang kayak semalam ulun sampaikan kepada bian. Ada naimu mugimu ilal abad. Nikmat kita ini memiliki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya bakal kita nikmati. Wal hatta kita ji. Begitu kita jiun kaina nanti masih tetap kita kawa menikmati kita ini jadi umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita jiun nih merasakan sakitnya sakaratil maut yang luar biasa, maka rasa sakit yang kita alami itu sebetulnya sudah dikurangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena begitu Nabi lagi sakratil maut sakit. Ujar Nabi, sungguh sakit sakratil maut. Berdoa Nabi, minta ringanakanlah. Ada. Apa ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma syaddid alayya wasagil ala ummati. Ya Allah, tambahi lagi rasa sakit sakratil maut kesan aku nih tadi ya Allah. Tambahi lagi ya Allah. Cuma tolong ya Allah, ringankanlah rasa sakit sakratil maut untuk umatku ya Allah. Itu di saat kita lagi sakratil maut. Di saat kita jiun, begitu kita masuk di alam barzah, Allah kadang mengharamkan kita ini mendapat kiriman pahala dari orang lain. Begitu kita jiun, kita masih tetap kawa menikmati kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup, entah dengan anak kita yang soleh atau entah dengan ilmu kita yang bermanfaat. Begitu juga dengan sedekah yang kita keluarkan, begitu juga dengan doa-doa dari orang-orang yang di luar sana. Ataupun kalaunya ada orang berkirim nih membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan kepada kita, dapat kita manfaatnya. Dan kayaknya nanti di padang mahsyar nang kayak itu juga beda kita dengan umat-umat yang lain. Yang pertama kali dihisab itu kita umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan belum pernah ada satu pun umat nang kayak kita nih yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Belum pernah ada. Duhai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah sampean ini berputus asa akan rahmatku. Jangan, sekalipun kaina nanti di yaumil qiyamah. Karena disebutkan di dalam beberapa di dalam beberapa hadis itu ada orang nih begitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka nih, di tengah-tengah perjalanan nih berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aku nih bakal diampunkan oleh Allah. Ini lagi disuruh masuk ke dalam api neraka. Walhasil dikiyau oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampean melambat-lambat akan gawi sampean masuk ke dalam neraka nih, padahal sampean sudah kuperintahkan masuk ke dalam neraka. Apa ujar orang? Sami'tul Qur'an, sami'tu kalamaka ya Allah. Aku ini pernah mendengar engkau berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Duhai orang-orang yang merasa putus asa dengan satu keadaan, maka janganlah engkau berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh sampean putus asa dengan hal yang lain, boleh, tapi jangan sampai sampean ini berputus asa akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada sampean. Umat yang lain, mana ada nang kayak itu. Illa nahnu, cuma untuk kita aja Allah Subhanahu wa taala memadahkan kita nang kayak itu, cuma untuk kita. Umat-umat yang lain kada. Kemudian setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita nih tadi, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala innallaha yaqulu lak lan nasuka fi ummatika abada. Tenang ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala kada bakal berbuat nang buruk kepada umatmu ya Rasulullah. Kada bakal, ujar Allah Subhanahu wa taala. Kada bakal Allah ini memperlakukan umatnya sampean dengan perlakuan nang buruk. Kada bakal. Wajar Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulu kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ala tarda in takuna ummatik thuluthu min ahlil jannah. Ya Rasulullah, apakah engkau ridho, himung kalau seumpama sepertiga dari umatmu ini, sepertiga itu semua masuk ke dalam surga? Sepertiga dari umatmu masuk semua ke dalam surga. Kemudian dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Diam Nabi ini, tidak dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Diam, berdiam. Kemudian diberikan lagi penawaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ala tuhibbu an takunu rubu ahlil jannah. Duhai baginda Rasul, apakah engkau ridho kalau seumpama 1/4 dari umatmu itu semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Masih berdiam Nabi. Fataqulullah azza wa jalla, atuhala tuhibbuna an takuna syatra ahlul jannah. Duhai Rasulullah, kira-kira sampean himunglah kalau seumpama setengah dari umatmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fakabbaru sahabat. Sahabat yang mendengar baginda Rasulullah SAW menghabarkan angka itu bertakbir, Allahu Akbar. Setengah dari umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Takbir para sahabat, Allahu Akbar. Apakah Nabi himung? Belum, ternyata belum himung Nabi. La ilaha illallah. Faqala Allah Ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawari lagi satu penawaran, apa? Silahkan sampean minta. Kira-kira apa yang membuat sampean ridho nih? Pinta aja. Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ujar Nabi? Ya Allah, aku ridho kalau seumpama seluruh umatku masuk ke dalam surganya Engkau ya Allah. Idzan, kalau begitu ya Rasulullah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? La ilaha illallah. Wa qala Allah Ta'ala basyir ummatuka ya Muhammad. Berikan kabar gembira untuk umatmu duhai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Berikan kabar gembira untuk umatmu ya Rasulullah. Apa kabar gembira ini tadi? La ilaha illallah. Anna kullu man qala la ilaha illallah la yukhlid finnar. Berikan kabar gembira kepada umatmu ya Rasulullah. Siapa orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut kada bakalan kekal di dalam neraka. Jadi sehebat apapun nih umatnya Nabi Muhammad bermaksiat segala macam, pokoknya maksiatnya luar biasa, kalau di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka orang ini tadi pasti sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan belum pernah ada satupun umat nih yang dijamin beikungan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Mana ada? Kada ada. Kemudian keistimewaannya juga, keistimewaan kita nih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis sahih. Ini diriwayatkan oleh An-Nabid ibn Shuraid radhiyallahu taala anhu wa arda. Sebuah hadis sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa luar biasanya sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kada mau Nabi ini menyulitkan kita, kada mau Nabi ini membebani kita. Intinya Nabi ini kada mau melihat sampean ini susah, baik itu di dunia ataupun kena nanti di yaumil qiyamah. Ya, terutama di yaumil qiyamah. Nah, ini hadis. An Sayyidina Nabi ibn Shuraid radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wa izzati wa jalali ya Muhammad
la u'adzibanna ahadan tusamma bi ismika finnar wa izzati wa jalali ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku kada bakal memasukkan seseorang yang namanya sama seperti namamu ya Rasulullah. Memasukkan kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kada bakal memasukkan ke dalam api neraka seseorang yang bernama sama seperti namanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada juga nabi-nabi yang lain tuh yang dipadahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, duhai Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu, kalau ada umatmu nih tadi yang namanya sama sepertimu, maka orang ini pasti bakalan masuk ke dalam surga. Mana ada. Untuk apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala nih berfirman di dalam hadis qudsi kayak ini, biar kita ini mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ini tadi mengidolakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ini tadi meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya man arafta Muhammadan bikamalihi wa khisalihi wa jalalihi wa jamalihi amla'a makanak wa zamanan musallian wa musalliman dauman alaihi wa ala alihi. Duhai orang yang mengetahui kadar keagungannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang nang mengetahui bagaimana kadar keistimewaannya Nabi, bagaimana kemuliaannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rasa cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada kita umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amla'a makanaka wa zamanaka musallian wa musalliman dauman alaihi wa ala alihi. Jadikanlah setiap waktumu, setiap masamu, dimanapun sampean berada, untuk selalu ingat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istimewa, istimewa. Kemudian lagi juga di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat lagi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Duhai orang-orang yang berbuat zalim dalam hatinya, yang berbuat zalim atau menzalimi dirinya sendiri dengan cara bermaksiat kepada Allah, mintalah sampean ini tadi pengampunan, minta ampun sampean dengan Allah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi ini memintakan ampun buat sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun kejadiannya nang kayak itu, maka sudah pasti sampean bakal mendapatkan Allah mengampunkan semua dosa-dosanya sampean. Jadi kalaunya kita nih hendak minta pengampunan dari Allah, hendak minta perhatian dari Allah, maka curilah dahulu perhatian dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ya perbanyak sholawat kepada Nabi. Dan kayak semalam ulun kisahkan kepada sampean, curilah perhatian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara berbuat baik kepada umatnya Nabi Muhammad. Kemudian dengan cara memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan cara berparak dengan zuriyahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaunya sudah seperti itu, sampean bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah ada juga terakhir nih kisah penutup. Ada orang Badui. Orang Badui ini orang gunung menjadi kita, orang gunung. Tapi orang gunungnya orang Arab beda lawan orang gunungnya buhan bukit kita nih beda. Kalau orang gunungnya orang Arab nih memang dasar keras orangnya, pepandir nih sekehendak inya aja. Jadi sekali waktu di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala,
Tiba-tiba nih di saat itu Sayyidina Umar nih lagi berziarah ke makomnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di makomnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kucuk ada orang Arab Badui berdiri di makomnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab nih tadi bebandir apa? Allahumma hadza habibuk wa ana abduk wa syaitan aduwuk. Duhai Allah, di hadapanku ini adalah kekasihmu ya Allah, dan aku adalah hambamu ya Allah, dan syaitan iblis itu adalah musuhmu ya Allah dan musuhku ya Allah, serta musuh kekasihmu ya Allah. Fa in ghafartuli, dan aku ini ya Allah adalah hambamu yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Tapi kalau seumpama engkau mengampuni aku nih, surra habibuk, maka kekasihmu yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan himung ya Allah. Wa faza abduk, dan aku hambamu akan beruntung ya Allah. Wa hazina aduwuk, dan syaitan musuhku dan musuh kekasihmu nih bakalan sedih ya Allah. Tapi kalau seumpama engkau tidak mengampuni aku ya Allah, maka kekasihmu akan sedih, aku akan celaka, dan musuhku serta musuh kekasihmu akan himung ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, ampunkanlah aku dengan keberkahannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selang bukah orangnya tadi, orang Arab Badui ini tadi apa? Keluar dari makomnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar di saat itu langsung kecapean, ketiduran, kemudian bermimpi ketemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duhai Sayyidina Umar, sampean kejar nih orang Arab Badui ini tadi, sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan semua dosa-dosanya. Karena ia meminta ampun, memintakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosanya. Luar biasa. Itu tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfarallahur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Jikalau ada seseorang yang berbuat zalim atas dirinya, bermaksiat kepada Allah, menyakiti dirinya, karena kita ini bermaksiat itu sama aja kita menyakiti diri kita seorang, maka sampean minta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni sampean. Kalau keadaannya seperti itu, maka pasti sudah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sampean. Makanya kita nih berdoa nih lah, begitu kita berdoa disarankan untuk membaca sholawat dulu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kenapa? Agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita di saat kita lagi berdoa nih tadi, karena kita menyebut namanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang disenangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita yang tadinya keadaan kita tidak baik menjadi baik. Begitu juga mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita, jasad kita, tangan kita, awak kita berikungan untuk bertemu berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ala hadini wa ala kulliyatin salihah wa ala manawahibina Umar wa ala manawahibina salih wa ala manawasil baidillah bin Aman al-Kaf ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Fatihah.